Yeah. 시간이 멈췄어. 신호등 안 바뀌어. 나의 는 계속 들어. But we ain't moving on. 기억에 머물러. 그래서 안 바뀌어. 시야는 좁아져. 넌 좀 더 이해는 돼. 그 당시에 다 그랬다는 걸. 근데 너 왜 그걸 이제 들어야 하는 걸. You think you're right, nobody's right. 오직 의견. 그때는 그때, 지금은 지금. 제발 놔줘. Halo, selamat datang di Laura Room by Real Podcast. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan semoga semakin semangat menjalani hari ini, apalagi diawali sambil dengerin Laura Room. Hari ini aku bakal ceritain tentang pengalaman temen aku nih. Pengalaman dia pas mau masuk SMA tapi malah keterima di SMK. Katanya temen aku, hidup tuh gak selalu sesuai sama yang diinginin dan suka ngasih plot twist tiba-tiba gitu. Tapi di akhir dia tuh malah bersyukur banget loh bisa masuk ke SMK. Daripada banyak basa-basi, mending langsung aja aku ceritain tentang teman aku Rifki yang pengennya masuk SMA tapi malah masuk SMK. Tapi sebelum itu, aku mau kasih rekomendasi lagu yang lagi sering banget aku dengerin di awal tahun 2025 ini, yaitu Kala dari Kabar Burung. Aku rindu bergurau dan berhayal di beranda. Semua nampak nyata, mainan pun tertawa bersama menikmati senja. Duduk di muka kaca, nikmati tayangan bukan cinta, cerita petualangan sampai perang-perangan, cerita petualangan sampai perang-perangan. Mengejar layang-layang, menembus pekarangan, tak berhenti melompat hingga malam menjelang. Mengejar layang-layang, menembus pekarangan, tak berhenti melompat hingga malam menjelang. Nah, itu dia guys lagu yang lagi sering banget aku dengerin di awal tahun 2025 ini. Kita lanjut langsung ke ceritanya. Jadi gini, kalian tahu gak sih, Rifki itu udah ambis banget mau masuk SMA. Pas SMP dia tuh sampai bimbel, les, dan segala macem lah itu. Dan masih belajar sendiri di rumah biar dia bisa ngejar nilainya buat masuk ke SMA. Rifki tuh dulu mikir kalau SMA itu udah jalan paling bener buat sukses. Jadi Rifki bener-bener ambis banget buat masuk SMA impian dia. Sampai akhirnya ada pengumuman nilai Sidanira. Wah, Rifki ini udah percaya diri banget. Saat itu pas teman-temannya nanya, Rifki mau di mana? Rifki mau kemana? Rifki udah percaya diri buat jawab dia bakal lanjut ke SMA. Tapi pas PPDB online, Rifki langsung ciut nyalinya guys. Karena kata dia,
ternyata nilai akhir dia tuh gak cukup. Pas Rifki lihat, nilai akhir anak-anak SMA itu paling kecil 60-an. Sedangkan nilai akhir dia cuma 59. Padahal ya kurang dikit doang. Tapi pas dia coba, bener aja guys, dia gak keterima di mana-mana. Kalian tahu gak sih? Bahkan Rifki udah nyoba dari sekolah-sekolah SMA yang deket dari rumahnya sampai yang jauh banget. Tapi tetap aja dia gak keterima di SMA. Saat itu Rifki benar-benar kecewa banget sama usahanya yang udah segitunya, tapi tetap gak keterima di SMA yang dia pengen. Kayak kata dia, usaha yang dia lakuin benar-benar gak sebanding sama hasilnya. Bahkan saat itu Rifki bilang dunia dia kayak mau runtuh. Rasanya beneran sakit banget. Rifki bingung, galau, dan ngerasa gagal. Akhirnya Rifki ngomong lah ke keluarganya. Terus kakaknya dia tuh ngasih saran buat masuk SMK aja. Tapi Rifki masih dengan pemikirannya kalau SMA tuh jalan yang paling bener buat sukses. Rifki beneran gak pernah mikirin buat masuk SMK karena dia pikir SMK itu cuma buat orang-orang yang mau langsung kerja setelah lulus. Tapi ya karena gak punya pilihan lain saat itu, Iki akhirnya mutusin buat nyari tahu tentang SMK dengan waktu sesingkat itu. Dan setelah Rifki nyari-nyari tahu nih tentang SMK, dia ketemu tuh sama jurusan film di SMK 48 Jakarta. Awalnya sih Rifki ragu, tapi karena saat itu dia suka banget sama edit-edit video, foto, akhirnya dia mau nyoba buat daftar di SMK 48. Tapi ya kayak yang kalian tahu, namanya pengen banget sama sesuatu dan gak dapet, pasti masih kepikiran dong. Sama juga kayak Rifki, dia tuh masih kepikiran sama SMA, makanya dia ragu banget. Tapi dia pikir lagi, kalau nanti dia ikut jalur selanjutnya dan nilai-nilainya lebih gede daripada yang sekarang, terus dia makin gak keterima di mana-mana, mending dia daftar sekarang di SMK gitu. Akhirnya ya udahlah, Rifki ikut tuh PPDB di SMK 48 Jakarta jurusan produksi film. Karena setelah Rifki riset, dia mulai tertarik dan mikir, kenapa ya gak nyoba lebih dalam aja. Dan singkat cerita, Rifki keterima guys di SMK 48 Jakarta itu. Awalnya sih masih galau mikirin SMA ya, tapi setelah beberapa minggu Rifki nih mulai ngerasa, wah emang cocok nih jurusan. Terus juga teman-teman di lingkungannya punya minat yang sama, dan Rifki tuh ngerasa jadi lebih nyambung gitu ngobrolnya. Dan setelah Rifki masuk SMK 48 ini, kalian tahu gak? Dia ikut teater karena FOMO guys. Awalnya dia tuh diajak sama yang lain. Pas mulai latihan, wah seru nih kata Rifki. Padahal Rifki cuma ngeliat orang-orang acting, terus akhirnya dia belajar gitu. Terus tiba-tiba Rifki disuruh tampil di acara akhir tahunnya Teater Papan. Seneng banget tuh Rifki saat itu. Tapi kayak yang kalian tahu, kalau gak semuanya akan berjalan lancar aja. Hidup mulai sibuk tugas, praktek, project, dan sibuk latihan juga karena mau pentas. Dan latihan teater tuh kadang sampai malam, bisa sampai jam 8 atau jam 9. Dan rumah Rifki lumayan jauh dari Sanggar. Awalnya tuh oke-oke aja, tapi Rifki ngerasa makin lama makin capek buat latihan, karena menurut dia waktu tidurnya gak cukup. Dan Rifki juga jadi ngerasa latihan kok kayak jadi beban, bukan hiburan lagi buat dia. Akhirnya kita jadi pentas bareng Teater Papan. Dan berakhir Rifki mutusin buat keluar dari teater. Kita bilang awalnya dia takut ninggalin seni, tapi setelah keluar dari teater, Rifki makin sering tuh latihan, ngedit, terus ngedalamin lah jurusannya. Dan Rifki sadar
kalau ternyata seni itu luas loh, gak hanya di teater. Dan kalau ngerasa gak cocok sama teater, bukannya dia harus ninggalin seni. Tapi kata Rifki, tinggal cari cara lain aja, apa susahnya. Dari pengalaman ini tuh Rifki belajar banyak banget hal. Salah satunya, gak apa-apa buat coba banyak hal, tapi juga harus jujur sama diri sendiri. Kalau kalian ngerasa gak semangat lagi, mungkin itu saatnya kalian nyari jalan lain gimana biar ini lebih fun dilakuin. Dan yang paling penting, keluar dari sesuatu itu bukan berarti gagal. Kadang tuh kalian cuma perlu belok aja dikit buat nemuin jalan yang lebih cocok nih sama kalian. Rifki sih akhirnya lebih enjoy di balik layar ya guys, daripada berdiri di depan panggung jadi aktor. Dan buat kalian semua yang lagi galau nih sama pilihan sekolah atau kecewa karena gak dapet apa yang kalian mau, tenang aja guys. Hidup tuh emang gak selalu sesuai rencana. Hidup tuh gak selalu sesuai maunya kita. Tapi bukan berarti itu buruk. Kadang jalan yang gak kalian rencanain malah jadi jalan terbaik buat kalian. Kayak ya ini God plans gitu, kayak in God's we trust. Dan ya gitu aja guys, cerita aku hari ini tentang Rifki yang mau masuk SMA dan berakhir masuk SMK. Tapi Rifki benar-benar ngerasa bersyukur banget bisa masuk SMK dan ketemu teman-temannya sekarang. Buat kalian yang lagi ngerasa bingung atau stuck, tenang aja, itu cuma bagian dari proses. Jalan hidup gak harus lurus kok. Yang penting kalian tetap jalan terus dan jangan lupa istirahat. Karena orang dewasa pun bisa melakukan kesalahan, apalagi kita yang masih muda, kita yang masih remaja. Nah guys, aku ada beberapa rekomendasi musik buat kalian semua yang lagi ngalamin hal-hal kayak Rifki gini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Gave up my youth for my future. I just want to rise up stronger. Where am I right now, 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 now? Oh, what a night, 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 night. 네가 넌 보내봐. 아스가 쿠루사. I won't miss it. Now or never. 안키라면 대참에 내가 이 세션과 자꾸 사유와 그 타임이 다 아마 코미타 찬달라. 널 보며 고르고 있어. 등욕고 납고 긴속. 같아서 맛이 kop고 다행히도 날씨 속한 목 같았네. I know it's gonna be lonely, cause everyone keeps turning me down. Countless new surroundings, cold eyes keep looking me down. I'm still in the crowd, alien of the town. Yeah, they want me to give up right now. They're making me laugh, it's so loud, waking the demon